Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar pada soal cerita. Kita langsung saja ya. Di soal nomor 1, suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam. Dengan biaya per jamnya itu adalah 4X min 800 ditambah 120 per X 100.000 rupiah. Agar biaya minimum produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu berapa jam. Dia meminta biaya minimum ya. Kita masukkan ke fungsi biaya dulu. Nah, fungsi biayanya, kalau biaya per jamnya 4X min 800 plus 120 per X, ini biaya per jam ya, per 1 jam. Nah, ada berapa jam? Di sini ada sebanyak X jam. Ada X jam yang belum kita tahu. Berarti fungsi biayanya adalah 4X min 800 ditambah 120 per X dikali X. Dikali dengan sebanyak X jam. Kalau sudah, berarti kita akan mendapatkan fungsi biayanya. Kita kali 4X dikali X itu 4X kuadrat min 800 dikali X itu adalah min 800X plus 120 per X dibagi X itu adalah plus 120 gitu ya. Karena nanti X-nya itu kan dibagi jadi 1. Nah, kita udah dapet nih fungsi biayanya. 4X kuadrat min 800X plus 120. Fungsi biaya untuk X jam. Yang ditanya adalah biaya minimum. Nah, syarat minimum itu F aksen X-nya harus sama dengan 0. Berarti di sini untuk minimum kita harus mencari turunan dari fungsi biayanya, itu hasilnya harus sama dengan 0. Berarti turunan dari 4X kuadrat min 800X plus 120 itu apa? Turunannya ini kan 4 kali 2, 8X, pangkatnya berkurang 1 ya. Min 800X itu kan turunannya 800, harus sama dengan 0, sesuai dengan syarat yang ini. Nah, kita cari X-nya, maka 8X sama dengan 0 min 800 jadi plus 800. Lalu 8X sama dengan 0 ditambah 800, 800. X-nya adalah 800 per 8. Maka X-nya adalah 100 jam. Jawabannya adalah yang C. Begitu. Kalau misalkan masih bingung, kalian ada yang bingung, kenapa sih ini harus dikali X? Ilustrasinya gini, misal kamu punya suatu usaha, biaya produksi per jam dari usaha kamu itu misal adalah 100.000. Ini per jam. Nah, kalau misalkan 2 jam berapa? Berarti kan 100.000 dikali 2, jadi 200.000. Nah, itu kalau 2 jam. Tapi kalau misalkan yang ditanya biayanya 3 jam, berarti berapa? Berarti kan dikali 3 dan seterusnya. Itulah kenapa ini dikalikan dengan X. Berarti kalau 100.000 dikalikan sebanyak, ini kan udah jelas 2 jam, 3 jam, sebanyak X jam. Berarti kan dikali dengan X. Itulah ilustrasinya kenapa untuk mencari fungsi biaya itu harus dikali dengan X. Gitu ya, karena di sini baru biaya per jam, bukan biaya per X jam. Kalau biaya per X jam harus dikalikan dengan X. Kita lanjut. Persamaan gerak suatu partikel dinyatakan dengan rumus X sama dengan Ft sama dengan akar dari 3T plus 1, S dalam meter dan T dalam detik. Yang ditanya kecepatan partikel pada saat T detik. Nah, dalam fisika itu ada yang namanya jarak atau gerak, kemudian ada kecepatan, ada percepatan. Nah, jika diketahui jaraknya atau persamaan gerak, maka turunannya itu akan menghasilkan kecepatan. Atau lambangnya adalah V. Nah, kalau ada kecepatan kemudian diturunkan lagi akan menghasilkan namanya percepatan.
kecepatan. Atau lambangnya adalah A. Nah, di sini diketahui persamaan gerak suatu partikel, ini Ft ya. Ft itu sama dengan akar dari 3T plus 1. Nah, persamaan gerak itu sama dengan S. Yang ditanya kecepatan partikel. Kalau kita mau cari kecepatan, kemudian diketahui jarak, berarti tinggal diturunkan. Gitu ya. Kalau mau cari kecepatan, diketahui jarak, berarti tinggal diturunkan. Karena kecepatan itu adalah turunan dari jarak. Berarti kita akan mencari V, yang ditanya kecepatan ya. V sama dengan turunan dari F aksen T. Nah, ini kan bentuknya akar. Kita rubah dulu ya ke bentuk pangkat 3T plus 1 pangkat setengah. Kita bisa melakukan aturan rantai untuk menyelesaikan turunan ini. Jadi, ini 1 ya. 1 kali setengah, setengah. Belakangnya mengikuti 3T plus 1, pangkatnya di kurang 1. Setengah dikurang 1, min setengah. Dikali turunan yang ada di dalam kurung ini. 3T plus 1 turunannya adalah 3. Maka kita mendapatkan setengah dikali 3 itu 3/2 kali 3T plus 1 pangkat min setengah. Kita tahu kalau pangkat min setengah itu bisa kita rubah dalam pangkat positif, tapi posisinya berubah jadi di bawah. 3/2 kali 3T plus 1 pangkatnya jadi positif. Lalu pangkat setengah kita juga tahu bisa dirubah dalam bentuk akar. Jadi 2 akar 3T plus 1. Nah, kita udah dapat nih persamaan V-nya, persamaan kecepatannya. Tapi yang ditanya adalah kecepatan pada saat T-nya itu 8 detik. Berarti tinggal kita masukkan saja substitusi T-nya. 3/2 akar 3T. T-nya ganti 8 plus 1. 2 kali akar 3 kali 8, 24, tambah 1, 25. Jadi 3/2 kali 5. 3/2 kali 5, 10. Satuannya meter per detik. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut. Luas permukaan balok dengan alas persegi adalah 150 cm persegi. Agar diperoleh volume balok maksimum, maka panjang alas balok adalah berapa? Oke, kita akan coba kita ilustrasikan dulu ya. Balok itu kan biasanya kalian taunya gini ya. Nah, ini balok. Nah, tapi di sini alas dari balok ini bentuknya persegi panjang. Padahal pada soal dikatakan bahwa si balok ini alasnya persegi, maka gambarnya tidak seperti ini. Kita akan rubah gambarnya. Karena alasnya bentuknya persegi, kita akan buat alasnya bentuknya persegi. Nah, karena alasnya bentuknya persegi, ini kan kalau balok itu ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Nah, karena alasnya bentuknya persegi, maka panjang itu akan sama dengan lebar. Karena persegi itu kan sisinya sama kan? Maka kita bisa mendapatkan clue di sini bahwa panjangnya sama dengan lebar. Itu adalah clue yang pertama. Lagi, apalagi nih yang diketahui? Dikatakan bahwa luas permukaan baloknya itu 150. Luas permukaan balok itu adalah 150. Kita tahu luas permukaan balok itu rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Sama dengan 150. Nah, ini bisa kita rubah lagi, PL ditambah
PT ditambah LT itu sama dengan 150 dibagi ini. Ini kan perkalian. Berarti kalau pindah ke sini jadi pembagian. PL ditambah PT ditambah LT sama dengan 150 dibagi 2. Itu adalah 75. Lalu apa lagi? Lalu di sini kita punya clue bahwa P itu sama dengan L. Berarti kita bisa rubah L-nya itu jadi P. Gitu ya. Atau P-nya kita rubah jadi L. Sekarang itu sama aja ya. Kamu mau ngerubah P-nya jadi L atau mau ngerubah jadi L-nya jadi P itu nggak masalah. Nah, sekarang saya mau ngerubah L-nya jadi P. Berarti P dikali, ini kan L, ganti P. Ditambah P kali T, ditambah ini L, ganti P. Sama dengan 75. Lanjut. P dikali P itu adalah P kuadrat. Ditambah PT ditambah PT itu berarti ada 2 PT. Sama dengan 75. Oke. Ini T-nya bisa kita cari dengan cara P kuadratnya kita pindahkan. Jadi 75 min P kuadrat. Maka T-nya adalah 75 min P kuadrat per 2P. Sudah selesai dulu sampai sini. Baru kita akan masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah volume balok. Volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Nah, yang ditanya itu volume balok maksimum. Nah, volume balok maksimum itu adalah V aksennya itu harus sama dengan 0. Turunannya harus sama dengan 0. Berarti di sini kita akan cari V-nya dulu ya. V sama dengan P dikali L-nya kita ganti sama P. Kenapa? Karena kan P sama dengan L. P dikali T-nya kita ganti sama yang tadi sudah kita cari. 75 min P kuadrat per 2P. Karena ini perkalian, ini bisa kita bagi. Maka kita mendapatkan P sama dengan P kali 75 min P kuadrat per 2. Saya lanjut di sini ya. Kemudian kita akan mencari volume maksimum, syaratnya adalah V aksen harus sama dengan 0. Berarti kita akan melakukan turunan. Bisa kita tulis di sini P kali 75 min P kuadrat per 2. Kita turunkan dulu ya. Hasil turunannya apa? Oke, ini sebelum kita turunin, kita bentuknya lebih bagus lagi aja. P dikali 75 jadi 75P min P dikali min P kuadrat min P pangkat 3 per 2 ya. Berarti per 2 per 2. Nah, turunannya V aksennya harus sama dengan 0. 75 per 2P turunannya itu adalah 75 per 2. Min, gini ya, biar nggak bingung. 1 per 2 P pangkat 3. Nah, min setengah P pangkat 3, turunannya kan min setengah dikali 3, min 3 per 2, P pangkatnya berkurang 1. 2 sama dengan 0. Nah, ini 75 per 2-nya bisa kita pindahkan ke belakang. Min 3 per 2 P kuadrat sama dengan min 75 per 2. Maka, P kuadratnya sama dengan min 75 per 2 dibagi min 3 per 2. Kita rubah jadi perkalian min 75 per 2 dikali 2 per min 3. Ini 2 dibagi 2 habis. 75 dibagi 3 berapa? 75 dibagi 3 itu min dibagi min plus ya. 25. Maka karena ini P kuadrat sama dengan 25, maka P-nya sama dengan plus minus 5. Tapi kan tidak mungkin panjang itu akan negatif kan? Maka kita ambil yang positif. 5, seperti itu.
Kita lanjut. Seorang petani menyemprotkan obat pembasmi hama pada tanamannya. Reaksi obat tersebut T jam setelah disemprotkan dinyatakan dengan rumus Ft sama dengan 15 T kuadrat min T pangkat 3. Jadi fungsi reaksinya itu ini ya. Reaksi obat tersebut berarti ini adalah fungsi reaksi. Yang ditanya adalah reaksi maksimum. Maka syaratnya jika dia maksimum, turunannya harus sama dengan 0. Fungsinya 15T kuadrat min T pangkat 3. Turunannya berapa? Turunan dari 15T kuadrat itu kan 15 kali 2, 30T pangkatnya berkurang 1 jadi 1. Nggak usah ditulis. Min, ini 1, berarti turunannya 1 kali 3, 3T pangkatnya berkurang 1 jadi 2 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai T-nya nih. 30T min 3T kuadrat itu bisa kita faktorkan. Lihat 30 sama 3. 30 sama 3. FPB-nya adalah 3 kita keluarkan. T sama T kuadrat, FPB-nya adalah T. Kali 3T dikali berapa supaya 30T? 3T dikali 10. Ya nggak? 3T dikali 10 kan jadi 30T. Lanjut. Min 3T dikali berapa supaya jadi 3T kuadrat? 3T supaya jadi 3T kuadrat dikali T. Benar ya? 3T dikali T kan 3T kuadrat. Tutup sama dengan 0. Nah, setelah kita faktorkan, kita akan mencari nilai T-nya. Dari sini kita mendapatkan 3T-nya sama dengan 0. Dari sini kita mendapatkan 10 min T-nya sama dengan 0. Berarti ini min T sama dengan min 10. T-nya sama dengan 10. Jawabannya adalah ya C. Kok ini enggak, Bu? Ya, ini tidak mungkin. Kan T-nya sama dengan 0/3. T-nya sama dengan 0. Ini tidak mungkin ya. Gitu. Lanjut ya. Kita lanjut ke soal. Di sampingnya ada suatu perusahaan menghasilkan X produk sebesar 9.000 ditambah 1000X ditambah 10X kuadrat rupiah. Kita tulis di sini. Biaya X produk itu adalah 9.000 ditambah 1000X ditambah 10X kuadrat. Ya, Bu, ini kok tidak dikalikan X beda dengan yang soal yang nomor 1. Kalau yang nomor 1 kok dikalikan dengan X, beda redaksi dari soalnya ya. Kalau nomor 1 itu, dia yang diketahui ini fungsi biaya per jam, bukan X jam. Suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jam. Ini adalah fungsi biaya per jam. Supaya dia jadi biaya X jam, baru dikalikan X. Beda dengan soal ini. Di sini langsung dikatakan suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sebesar sekian. Jadi langsung ya biaya X produknya. Lanjut. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga, berarti harga jual ya, dijual dengan harga 5.000. Berarti ini adalah harga jualnya itu 5.000 per satu produk. Nah, berarti kalau harga jual X produk gimana? Harga jual satu produknya 5.000. Produknya sebanyak X. Berarti harga jual X produk 5.000 X. Gitu ya. Satu produknya 5.000. Produknya ada sebanyak X produk. Maka harga jual X produknya adalah 5.000 X. Nah, yang ditanya adalah laba maksimum. Laba maksimum atau untung ya.
Kalian pasti tahu kalau untuk menghitung laba atau untung, rumusnya adalah apa? Rumusnya adalah biaya. Di sini ada biaya, ada harga jual. Untuk mencari untung, apa rumusnya? Ya, rumusnya adalah harga jual X produk dikurangi dengan biaya X produk. Harga jualnya adalah 5.000 X dikurang biayanya adalah 9.000 ditambah 1.000 X ditambah 10 X kuadrat. Kurungannya kita buka, 5.000 X min 9.000 min 1.000 X min 10 X kuadrat. Bisa kita sederhanakan, ini min 10X kuadrat itu saya taruh depan ya, karena pangkatnya tinggi. Yang paling tinggi. Kemudian ada yang bisa kita sederhanakan, bisa kita operasikan 5.000X min 1.000X jadi plus 4.000X. Min 9.000 nggak ada temannya, jadi biarin aja. Ini adalah fungsi laba. Yang ditanya laba maksimum. Laba maksimum itu syaratnya turunannya harus sama dengan 0. Berarti L aksen X sama dengan min 10X kuadrat itu turunannya min 20X. Plus 4.000X itu turunannya 4.000. Min 9.000 turunannya 0. Tidak perlu ditulis, syaratnya tadi turunannya harus sama dengan 0. Maka min 20X sama dengan 4.000-nya jadi min 4.000. Maka X-nya adalah min 4.000 dibagi min 20. Min dibagi min positif, 4.000 dibagi 20 itu adalah 20. Berarti X itu apa? X itu kan produk. 20 produk. Kalau sudah dapat produknya ada 20, baru kita masukkan substitusi lagi, karena ditanyakan laba. Fungsi labanya kan ini. Kalau yang ditanya produknya berapa, jawabannya 20. Tapi yang ditanya labanya berapa, kita masukkan, kita substitusi ke fungsi laba. Jadi, L 20, karena kita sudah mendapatkan X-nya 20, sama dengan min 20. Min 10 kali X-nya ganti 20. 20 kuadrat ditambah 4.000 dikali 20 dikurang 9.000. Min 10 dikali 20 kuadrat itu adalah 400 ditambah 4.020 itu adalah 80.000 dikurang 9.000. Lagi. Min 40.000. Oke, lanjut ya. Ini tadi ada keliru menghitung. 4.000 dibagi 20 itu bukan 20 ya, tapi 200. Berarti kita masukkan di sini 200. 800.000. Oke, ini jadi 400.000 ditambah 800.000 dikurang 9.000. Min 400.000 ditambah 800.000 itu adalah 400.000. 400.000 dikurangi 9.000 itu adalah 391.000. Jawabannya adalah yang C.